Setelah asik memancing di Jatiluhur, kami sekarang mau bergeser sedikit ke Karawang yang masih wilayah Jawa Barat, yaitu di Danau Pohon Miring Pancawati. Saat ini kami masih prepare, Yoyo tangannya sudah gatal. Ia iseng melempar umpan dari tepian danau. Baru sekejap umpan dimainkan, langsung ada tarikan keras dari dalam air. Strike, us! Oke, strike! Yoyo langsung fight. Tegangan di tangan seolah meledak. Tarikannya menggila, membawa lari umpan dengan liar ke berbagai arah. Oh, mantap. Tas dulu, Bang. Ini rajanya Toman di sini katanya nih. Emang terbukti. Ikan toman atau Channa microplectra dapat bertahan hidup di perairan miskin oksigen. Bahkan ia dapat merayap di darat untuk pindah lokasi. Sekali warnanya nih. Ini Om Yoyo, lihat ada tenggakan ya? Iya, ada tenggakan di situ. Langsung dilempar, langsung strike. Luar biasa memang. Tomannya. Mantap, di sini tomannya banyak sekali nih. Kita mau cari lagi. Oke, kita cari lagi, Om. Siap. Mancing mana strike back. Mantap. Mantap. Karena di Danau Pancawati ini peraturannya catch and release, jadi kita lepasin tomannya. Nah, sekarang saya mau cobain pakai kayak juga, mau casting sama fly fishing nih. Mudah-mudahan saya dapat ya. Ini kayaknya udah lengkap, ada fish findernya ini live scoop. Tapi ini saya nggak pakai pedal kayu, jadi saya pakai dayung aja. Biar di depannya tuh lebih lapang. Oke, langsung aja ya. Kalau sebelumnya kita mencari target ikan liar di Waduk Jatiluhur, sekarang kita cari sensasi strike ikan lepasan di sini. Menurut teman saya, disinilah yang ada ikan patin berukuran besar. Bukan hanya patin, tapi ikan toman, gabus, dan baramundi berukuran monster juga ada di sini. Rizky, diam-diam ternyata juga langsung mencuri start nih. Umpan flash yang dimainkan oleh Rizky membuat predator tak bisa menolak. Tenaga dari ikan cukup agresif, membuat Rizky cukup kesulitan untuk menaklukkannya. Wow, kembali seekor toman berukuran besar menjadi lawan yang sepadan. Nah, ini Om Rizky mancing pakai kayak, pakai fly fishing, dapatnya toman gede luar biasa. Saya terlambat tadi nuruninnya. Ini mau langsung aja nih. Ayo Bang, dilepasin ya ikannya. Mana tahu nanti nyangkut di fly saya kan. Mantap, luar biasa. Oke. Gede cuy. Mantap. Ikan toman dikenal rakus bukan tanpa alasan. Ia adalah predator puncak yang butuh banyak energi untuk bisa tumbuh cepat. Mulutnya yang besar dan rahangnya yang kuat membuatnya siap menyambar apapun yang bergerak di wilayah kekuasaannya. Mantap. Gimana Bang Rizky rasanya? Itu emang dia target, nggak rugi dia les fly-nya jauh-jauh sampai ke Singapura tuh. Hasilnya toman gede. Mantap. Rizky kembali memainkan umpan dengan teknik fly fishingnya, sementara yang lain masih menggunakan teknik casting. Nah, jadi kita bisa lihat mana yang lebih berpotensi untuk mendapatkan sambaran. Sepertinya Dewi Fortuna sedang berpihak pada Rizky lagi nih. Strike! Tarian tali pancing fly fishing tepat jatuh di tempat ikan berdiam diri. Ikan pun berhasil dinaikkan ke kayak, namun keberuntungan bukan hanya milik Rizky. Yoyo yang sedang casting, umpannya juga berhasil disambar oleh monster Danau Pancawati. Tenaga lawan Yoyo luar biasa.
sampai kayak ikut ketarik karena tenaga sang predator. Namun malapetaka terjadi, tali pancing milik Yoyo terputus. Oh no! Wah, sepertinya tidak jadi beruntung nih. Tapi masih ada kesempatan kok. Semangat Yoyo! Strike! Baru saja saya melepas ikan, di belakang langsung terdengar teriakan dari Steven. Saya baru rilis ikan gabus ya tadi. Tuh strike lagi tuh. Kayaknya gede tuh sampai ketarik kayaknya. Oh Stephen! Kalau kayak sudah ikut ketarik, sudah dipastikan tenaga ikan ini memang monster. Jadi Steven harus lebih berhati-hati kalau tidak mau ikannya terlepas. Perlahan ikan pun menyerah, seekor toman monster berhasil didapatkan oleh Steven. Mantap! Dapat mama toman lagi nih Om Stephen. Ayo cepat. Udah mau copot. Udah mau copot. Serokannya nggak muat ya Om? Ini harus dibantuin sama yang satu lagi nih. Om Rizky. Tuh berontak copot tuh. Hati-hati, hati-hati. Wih, mantap. Mama toman lagi. Mantap. Begitu kewalahannya Steven, sampai harus dibantu Rizky untuk menyerok sang predator. Mancing ada kayak ini. Ayo cepat, cepat. Ikan toman dalam sekejap bisa meledak dari posisi diam tiba-tiba menjadi sangat agresif. Ia dapat memutar tubuhnya dengan kekuatan otot ekor yang eksplosif, lalu menelan mangsanya dalam sekali sambar. Hari sudah semakin sore, sepertinya sambaran yang kami dapatkan kali ini sudah cukup. Namun saat kami mau menyudahi, ada lady angler yang masih asik memancing dengan teknik dasaran. Katanya sih, ikan di sini cukup beragam. Kira-kira kali ini bakal dapat ikan apa ya? Dan hentakan luar biasa langsung dirasakan. Strike! Strike! Nampaknya umpan yang diturunkan ke dasar danau langsung menarik perhatian ikan monster ini. Gede ini kayaknya nih. Mudah-mudahan patin biar bisa kita masak. Berat banget. Berat. Uh. Coba kencengin dikit. Dikit aja, dikit. Oke. Kuat Om. Buat. Ikan besar ini terus berputar di dasar danau, menarik tali dengan kekuatan penuh. Satu kesalahan kecil bisa membuat segalanya lepas begitu saja. Tapi saat tubuhnya mulai terlihat, rasa lelah langsung terbayarkan. Nah, ini nih ikan patin. Tahu didapetin ikan patin buat kita makan siang nih. Oke, Emang kita kita lagi masak nyari di ikan buat makan siang, dapatnya patin. Kita masak apa nih? Sate. Sate patin ya, kita cobain bikin sate ikan patin. Mantap. Mancing mania strike back. Mantap. Sesuai dengan janji saya, ikan patin yang berhasil didapat akan coba kita olah. Kita bakal masak sate taichan. Ini saya masak sama Lip. Lip, yuk masak Lip. Ini dia masih mancing di belakang nih. Alipnya emang hobinya mancing. Dia dari tadi udah lempar 7.632 kali ya Lip. Berapa kali sambaran? 0. Waduh, di sini Lip duduknya Lip. Sini aja. Nah, nanti Alip nyiapin ikannya nih. Om potong dulu. Filet ya. Kita mau bikin sate nih. Pernah bikin sate ikan patin? Sama berarti. Kita cobain nih. Kira-kira enak nggak? Bumbu untuk marinasi dan sambal taichan sudah saya siapkan juga nih. Sebelumnya ikan kita filet dulu, supaya lebih mudah mendapatkan dagingnya. Daging patin punya tekstur lembut, sementara lemak alaminya membuat rasanya gurih tanpa rasa amis.
Selesai di filet, kita potong dadu supaya lebih mudah untuk menusukkan pada tusuk sate. Om, aku nanti yang bumbuin Om. Oke, boleh. Tapi ini Om potong dulu. Habis itu baru Alif bumbuin ya. Menurut sang ayah, Alif ini terbiasa untuk masak di rumah. Kalau gitu, saya percayakan Alif untuk bumbui ya. Dengan cekatannya, ia mulai meramu bumbu marinasi daging patinnya sebelum dibakar. Rempah kecil ketumbar ini bukan sekadar penambah rasa, tapi kandungan minyak atsirinya dapat menetralkan bau amis. Selain itu, ketumbar juga membantu daging lebih empuk. Untuk sambal taichannya, sama seperti membuat sambal bawang. Tapi saya akan memberikan perasan jeruk agar lebih segar. Setelah 1 jam, ini dia hasilnya. Sate patin taichan ala Mancing Mania Strike Back. Oke, sate ikan dorinya udah matang nih. Ini kalau di kota namanya ikan dori, tapi kalau di kolam, di spot mancing namanya ikan patin. Ini semuanya belum pernah ada yang nyobain nih, termasuk saya nih. Gimana rasanya ikan patin di sate? Jadi kita mau langsung aja nyobain. Ayo Bang, cobain Bang. Ikan patin bukan cuma enak dimasak gulai, versi bakarnya juga punya banyak manfaat untuk tubuh. Ikan patin mengandung omega 3 dan omega 6 yang dapat menjaga jantung dan otak agar tetap sehat. Selain itu, vitamin dan mineralnya membuat tubuh lebih bugar dan daya tahan jadi meningkat. Nah, ternyata ikan patin ini atau ikan dori enak juga dibikin sate, ya kan Bang? Ini semuanya belum pernah ada yang nyobain. Ini pertama kali kita nyobain. Ternyata enak. Apa nih? Tekstur dagingnya nggak gampang hancur, jadi cocok aja dibikin sate ini. Kayak daging ayam juga nih. Biasa kan sate taichan itu daging ayam. Nih kita pakai daging ikan patin. Ternyata enak juga. Ngomong-ngomong soal patin, ada juga nih olahan patin